Akhirnya, Sung Jinwoo pun keluar dari dalam gate dungeon. Sung Jinwoo yang sedang tidur pulas terbangunkan oleh nada dering dari teleponnya. Dan saat diangkat, ternyata itu adalah suara adiknya. Jinwoo pun bertanya, ada apa adiknya itu menelpon dirinya? Dengan nada kesal, Jin Ah pun bertanya, apa kamu ingat? Kamu harus datang ke sekolahku hari ini. Sontak saja hal itu membuat Jinwoo menjadi panik dan keringat dingin. Wajar saja karena Sun Jinwoo melupakannya. Jam berapa aku harus tiba di sana? Tanya Jinwoo yang masih belum tahu kapan dirinya dibutuhkan di sekolah adiknya itu. Dan setelah mengetahuinya, Jinwoo segera bergegas dan mengatakan pada Jin Ah untuk tidak khawatir karena dia tak akan telat untuk sampai di sana. Setelah selesai mandi dan bersih-bersih, Sun Jinwoo pun berpikir kalau dia mungkin harus berpakaian yang lebih bagus karena dia akan menemui guru dari adiknya. Di sebuah tempat yang nampak seperti pelayanan umum, Sung Jinwoo berada di sana. Dan ternyata dia berada di sebuah bank sedang menunggu antrian untuk gilirannya. Akhirnya, Jinwoo pun dipanggil oleh resepsionis yang berada di sana. Resepsionis itu bertanya, bagaimana saya bisa membantu Anda? Jinwoo pun menjawab kalau dirinya ingin debit card yang baru dan mengupdate buku tabungan miliknya. Namun, saat resepsionis itu melihat jumlah uang Jinwoo, dia terkejut karena melihat uang yang ada di sana berjumlah 1,4 miliar. Resepsionis itu tak percaya karena melihat Sung Jinwoo yang masih muda. Resepsionis itu kemudian bertanya pekerjaan apa yang dilakukan oleh Jinwoo. Karena mungkin tak percaya orang semuda dirinya memiliki begitu banyak uang di rekeningnya. Aku adalah hunter, jawab Sung Jinwoo dengan tenang. Dan resepsionis itu terkejut karena dia mengetahui dan banyak orang membicarakan kalau menjadi seorang hunter menghasilkan banyak sekali uang. Aku rasa rankingnya lumayan tinggi, gumam resepsionis itu. Dia langsung mengalihkan pembicaraan dan menawarkan Jinwoo untuk mencoba produk baru khusus VIP. Namun Jinwoo segera menolaknya. Di sekolah, adiknya merasa heran dan aneh melihat Sung Jinwoo di hadapannya. Apa kau benar-benar Sung Jinwoo? Tanya Jin A, karena merasa kakaknya berbeda dengan biasanya. Bagaimana tidak? Karena dia terlihat lebih tampan dan rapi. Dan Jinwoo pun bertanya, apakah dia terlihat aneh? Namun Jin Ah takjub karena seseorang dapat berubah begitu jauh. Sung Jinwoo pun berkata, aku akan menemui guru adikku. Kamu mengharapkanku datang dengan baju olahraga dan sendal jepit. Akhirnya, mereka berdua pun berjalan masuk ke dalam sekolah. Para murid yang lain melongo melihat Sung Jinwoo memasuki sekolah mereka. Mereka merasa kagum melihat ketampanan Sung Jinwoo yang juga ramah pada murid lainnya. Jin Ah pun menggoda Jinwoo. Wow, kau lumayan populer. Oh iya, omong-omong, kau tidak memiliki pacar kan? Apa yang kau lakukan kemarin hingga pulang larut malam? Haruskah aku mengenalkanmu pada salah seorang siswi yang imut? Tanya Jin Ah menggoda kakaknya itu. Sung Jinwoo pun mencubit Jin Ah dan berkata untuk jangan bergurau dengannya. Sung Jinwoo pun masuk ke dalam sebuah ruangan dan ternyata di dalam sana sudah ada guru Jin Ah yang menunggunya. Setelah berbasa-basi sebentar, guru itu kemudian mempersilahkan Jinwoo untuk duduk. Dan meskipun Jinwoo adalah alumni dari sekolah ini, dia baru pertama kali melihat guru ini di hadapannya. Guru itu mengatakan pada Jinwoo untuk tidak perlu khawatir tentang Jin Ah, karena dia adalah seorang yang baik dan memiliki watak yang baik juga. Dan dia adalah siswa teladan dan membuatnya tak perlu khawatir. Guru itu kemudian bertanya, apakah Anda tahu bahwa Jin Ah sedang mengincar kuliah kedokteran? Dan Jinwoo pun menjawab kalau dia mengetahui hal itu. Dan gurunya mengatakan kalau dia yakin jika Jin Ah akan diterima. Aku dengar Anda bekerja sebagai hunter. Tanya guru itu mengalihkan pembicaraan. Dan Jinwoo menjawab iya. Kemudian guru itu bertanya lagi. Apabila Jin Ah menginginkan memiliki kemampuan, dapatkah Anda mengizinkannya menjadi seorang hunter? Sontak saja, Jinwoo dengan tegas berkata kalau dia akan menolak dan melarangnya. Guru itu menghela napas lega dan berkata kalau itu sesuai dugaannya. Guru itu kemudian memberikan alasannya menanyai Jinwoo mengenai hal ini.
Karena baru-baru ini ada seorang murid yang mencoba keluar sekolah karena berdedikasi telah menerima pembangkitan. Dan sekarang murid ini tidak menghadiri sekolah lagi. Apabila ini terus terjadi, sekolah tidak memiliki pilihan, kata guru tersebut. Namun, karena dia tidak mengetahui apapun mengenai pemburu, itu sebabnya dia menanyakan hal itu pada Jinwo. Sung Jinwo pun bertanya, ranking apa yang diterima siswa itu? Dan gurunya pun menjawab kalau itu adalah ranking terendah. Saat mendengarnya, Jinwo pun bergumam, kalau cepat atau lambat dia akan mati karena peringkat E. Guru itu pun kemudian berkata kalau dia ingin meminta tolong dari Jinwo karena murid ini adalah teman dari Jin Ah. Dapatkah kamu membantu berbicara padanya sehingga setidaknya dia mengikuti kelulusan? Tanya guru itu mencoba meminta tolong. Jinwo sedikit terkejut saat guru itu menyebut murid yang dibicarakannya adalah teman Jin Ah. Dia adalah seorang murid perempuan bernama Han Song I. Kata guru itu membuat Jinwo kembali terkejut. Setelah semua itu, Sung Jinwo terlihat seperti sedang menunggu seseorang. Sambil bergumam, Sung Jinwo merasa kalau Korea memanglah kecil. Lalu, saat seorang gadis menggunakan hoodie terlihat berjalan ke arahnya, Jinwo berkata kalau dia sudah menduga kalau orang di hadapannya adalah Han Song I. Gadis itu terkejut. "Tuan, kenapa kamu ada di sini?" tanya gadis itu pada Sung Jinwo yang menunggunya. Han Song I sedikit bingung karena hunter yang ingin dikenalkan oleh gurunya adalah Sung Jinwo. "Apa yang terjadi?" tanya Han Song I. Namun Sung Jinwo menunjukkan foto dirinya dan Jin Ah. "Apa kamu berteman dengannya?" tanya Jinwo. Han Song I akhirnya tahu kalau orang di hadapannya adalah kakak dari Jin Ah. "Kamu adalah kakaknya Jin Ah. Aku bahkan pernah ke rumah sakit dengannya sekali, tapi aku tidak pernah melihatmu," kata Han Song I. Kemudian bertanya kembali, "Apabila kamu adalah kakak Jin Ah, bagaimana bisa kamu mengenal guruku?" Dan Jinwo menjawab kalau dia tidak seberapa mengenal gurunya itu. Han Song I menjadi sedikit cuek karena dia mengatakan kalau dia tak tahu apa yang dikatakan gurunya itu pada Jinwo. Namun dia tak berencana untuk kembali ke sekolah dan juga tidak berencana untuk keluar dari profesinya sebagai hunter. "Kamu adalah seorang ereng kan?" tanya Jinwo. Dia kemudian menjelaskan kalau sekarang serangan biasa tidak akan berguna pada monster dan perlu menggunakan senjata yang mengandung sihir. Dan jika membeli senjata-senjata itu akan rusak dengan cepat dan memaksanya untuk membeli lagi. "Ini bukan bisnis yang menyenangkan," kata Jinwo yang mengakhiri penjelasannya. "Jadi apa kamu berencana bertarung dengan tangan kosong? Kamu tidak bermimpi menjadi hunter hanya karena kamu mendapat uang dari tim penyerang kan?" tanya Jinwo. Hal itu membuat Han Song I menjadi sedikit kesal dan meminta Jinwo untuk menghentikan ocehannya karena Jinwo juga adalah seorang ereng. Jinwo pun tersenyum dan bergumam kalau gadis ini cukup keras kepala. "Jangan khawatir, aku tidak berencana memaksamu untuk berhenti," kata Jinwo membuat Han Song I terkejut karena susah untuk menerima kenyataan dengan mata kepala sendiri bahwa ini dunia yang dingin dan kejam. Gadis itu kemudian bertanya untuk apa Jinwo ada dengannya sekarang, dan Jinwo menjawab kalau itu untuk membuatnya menjadi hunter yang hebat. Di bandara, seseorang baru saja selesai landing dan merasakan suasana yang berbeda. Pria itu berkata kalau dirinya mengunjungi Korea Selatan lebih cepat dari perkiraannya. Dia adalah Huang Dongsu, seorang hunter S-rank dari Scavenger Guild USA. Lalu seorang pria lain datang untuk menyambutnya dan bahkan sedikit membungkuk. Ternyata orang yang baru saja menyambutnya adalah Woo Jin Chul dari Serikat Pemburu Korea. Woo Jin Chul dengan hormat berkata kalau dia berada di sana karena sudah sewajarnya pemburu dari divisi pengawasan untuk menyambut dan mengawasi pemburu ranking S yang tiba di Korea. "Divisi pengawas, apa kamu masih bekerja sebagai tangan kanan Go Gun Hee? Apabila aku menjadi kamu, aku akan memotong tangan kirinya dan memastikan dia tidak bisa apa-apa tanpa tangan kanannya dan menguasai segalanya," kata pria berkacamata itu. Namun, Woo Jin Chul nampak tak memperdulikan hal tersebut dan bertanya berapa lama Huang Dongsu itu akan menetap di Korea. Huang Dongsu menjawab kalau dia tak akan berada di sana terlalu lama karena akan segera kembali setelah menyelesaikan urusannya. Woo Jin Chul kemudian berkata,
bisnismen yang telah meninggalkan rumahnya dan pindah ke US. Apakah itu menyangkut pemburu Reng E Sung Jinwo dan Reng D Yo Jinho? Langkah Huang Dongsu terhenti sejenak. Sesuai pikiranku terhadap PPC pengawasan, menanyakan sesuatu yang telah diketahui. Apakah kamu akan berusaha menghentikanku? Kata Huang Dongsu, lalu memasang ekspresi menyeringai pada Wang Jinchul. Namun, Wu Jinchul berkata kalau dia hanya berdedikasi pada pekerjaannya. Lalu, orang lain yang baru keluar bandara melewati mereka berdua dan membuat suasana menjadi tenang kembali. Huang Dongsu kemudian tersenyum dan mengatakan kalau dia menyukai Wu Jinchul. Dia kemudian menawari Wu Jinchul untuk bergabung bersamanya di serikatnya, karena dia akan memperlakukannya lebih baik dari atasan yang sekarang. Wu Jinchul bergumam kalau Huang Dongsu yang menjadi alasan adanya Huang Dongsu Hunter Rank S ini telah dicurigai membunuh banyak sekali hunter, seperti ia sedang memotong ekor dari seekor kadal, dan alasan mengapa serikat hunter tak bisa menyelidikinya adalah karena orang di hadapannya. Kini, Sung Jinwo dan Han Song-i sedang berada di sebuah gate dan akan pergi berlatih. Mereka bertemu dengan Ketua An Sang-min dan Departemen Manajemen dan asistennya. Ketua An mengingatkan orang di sebelah Jinwo adalah seorang murid yang pernah ikut. Ketua An bergumam kalau ranker E seharusnya tidak masalah, dan karena ada kasus mengenai Hunter Sung Jinwo, dia merasa tidak boleh memiliki asumsi. Aku sangat kaget mengenai telepon dari Hunter Sung Jinwo yang menginginkan pengalaman untuk melatih anggota baru, dan karena ini permintaan dari Hunter Sung Jinwo, aku menerimanya tanpa peduli apapun, kata An Sang-min pada Jinwo. Dan dia juga sudah menjelaskan kepada hunter lain dan menyuruh Jinwo untuk tidak khawatir, karena daerah Jenu merupakan daerah yang menjadi tempat munculnya gate. Tidak banyak orang yang tinggal di sini. Mereka memutuskan untuk menutup penuh beberapa daerah ini. Ketua An bergumam kalau mungkin Jinwo tertarik dengan Serikat Harimau Putih dan merasakan pengalaman melatih anggota baru sangatlah baik. Ketua An kembali mengatakan kalau kebetulan sebuah gate rank C telah terbuka. Namun saat akan menjelaskan lebih lanjut, hunter lain memotong ucapan Ketua An dan menyuruhnya untuk berhenti berbincang. Kita di sini tidak untuk berpiknik, kata hunter itu dengan arogan, kemudian pergi meninggalkan Jinwo dan yang lainnya. Siapa itu? Tanya Jinwo pada Ketua An. Ketua An menjawab kalau dia adalah ranker A baru mereka, dan tampaknya dia tersinggung ketika mendengar Ketua An menerima permintaan Jinwo. Namanya adalah Kim Chul, dan seperti yang Anda lihat, dia adalah sebuah tank, kata Ketua An. Tim penyerangan ini terdiri dari 1 A rank, 7 B rank, 4 C rank dengan total 12 orang. Ketua An berkata, mungkin nampak berlebihan dengan jumlah ranker A dan B untuk ikut dalam gate rank C. Tapi mereka masih baru dan memerlukan pengalaman penyerangan terhadap dungeon. Berusaha menjelaskan pada Jinwo, Sung Jinwo bergumam, apabila penyerangan ini terlalu mudah, maka efeknya akan hilang. Dan benar saja, Han Song-i menjadi bersemangat untuk masuk ke dalam gate dungeon itu. Tidak mungkin dia menyadari perbedaan dirinya dan pemburu lain. Seberapa tidak bergunanya seorang hunter E rank, gumam Jinwo. Asisten ketuaan pun berbisik pada Jinwo, karena penyerangan ini akan terlalu mudah apabila Hunter Sung Jinwo ikut. Tolong menontonlah saja dari pinggir. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam gate rank C itu. Saat Sung Jinwo masuk ke dalam, dia merasakan sesuatu yang membuatnya merasa aneh dengan sensasinya. Hunter yang lain terkejut dengan aura dari dalam gate itu. Dimensinya berfluktuasi seperti gelombang, dan sensasi ini sangatlah berbeda dari gerbang sebelumnya. Jinwo merasakan perasaan buruk dan merasa harus segera keluar dari dalam gate ini. Tiba-tiba, gate itu menyedot semua untuk masuk. Jinwo segera mengabarkan pada Ketuaan dan berteriak, "Ketuaan, panggil tim penyerang utamamu, segera!" Hingga akhirnya, Sung Jinwo tersedot masuk ke dalam gate yang berubah itu. Asisten manajer menjadi panik karena melihat Hunter Sung Jinwo tersedot ke dalam gate-nya. Sedangkan Ketuaan segera mengambil ponselnya. Ini bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dengan memanggil tim penyerang utama. Aku harus menelepon ketua segera, kata Ketuaan dan mengabarkan kalau ini adalah gerbang merah. Baik Yonho yang mendengar kabar dari Ketuaan terkejut. Bagaimana bisa gerbang merah muncul dari gate rank C? Kalau hal itu benar, aku harus ke sana dan memeriksanya sendiri, kata sang ketua Serikat Harimau Putih itu.
Sementara itu, Huang Dongse dan Wu Jinchul sedang dalam mobil dalam perjalanan. Huang Dongsu memuji mobil yang digunakan untuk menjemputnya. Namun, Wu Jinchul berkata kalau ini masih belum cukup baik untuk mengantar seorang hunter S-Rank. Omong-omong, bagaimana dengan pemakaman kakakku? Tanya Dongsu. Kita tidak dapat mendapatkan tubuhnya dan penguburannya dilakukan secara tertutup. Apakah Anda ingin mengunjungi tempatnya? Kata Jinchul balik bertanya. Namun Huang Dongsu berkata kalau dia tidak tertarik pada apa yang telah meninggal dan hanya tertarik pada potongan dari kakaknya itu. Kalau begitu, Anda ingin pergi kemana? Tanya Wu Jinchul dan Huang Dongsu menjawab kalau itu sudah pasti pergi ke dungeon. Aku akan menemukannya di dungeon. Pemburu yang buruk pasti dapat ditemukan di dalam dungeon, kata Huang Dongsu sambil tersenyum menyeringai. Wu Jinchul bertanya, bagaimana Huang Dongsu berniat menemukan mereka di gate yang begitu banyak di Korea ini? Huang Dongsu mengatakan kalau itu bukanlah masalah di abad ke-21 ini. Kemudian Dongsu melihat ponselnya dan mengatakan kalau Hunter Rank E Sung Jinwo baru saja masuk ke sebuah dungeon. Karena peraturan di dalam dan di luar dungeon sangatlah berbeda. Wu Jinchul mengingatkan Dongsu, namun Dongsu malah memasang ekspresi arogan dan berkata, apakah aku mengubur mereka atau tidak? Itu bukan urusanmu, Wu Jinchul. Dan Jinchul pun mengiyakannya dengan wajah datar. Di dalam dungeon, party Sung Jinwo kebingungan karena mereka tak tahu berada di mana dan tidak terlihat seperti dungeon, bahkan gate-nya pun menghilang. Namun Sung Jinwo tak merasakan adanya yang mencurigakan dan mungkin gate-nya memindahkan mereka ke dunia ini. Han Song-i bertanya pada Jinwo, apakah ada yang salah dengan kita? Namun tiba-tiba sebuah panah es melesat ke arah Han Song-i dan berhasil ditahan oleh Sung Jinwo. Hal ini membuat Song-i sangat terkejut. Namun tiba-tiba anggota party yang lain terkena panah es yang lain dan membuat kepanikan di antara mereka semua karena berkatnya jadi mengetahui kalau mereka sedang disergap dari dalam hutan. Ternyata yang menyerang mereka adalah Elves S. Sung Jinwo tak dapat merasakan mereka dari jarak sejauh itu. Mereka yang belum pernah menemui elf seperti itu menyebutkan dengan istilah Elves S. Tapi mereka yang pernah melawan mereka pada pertempuran menggunakan istilah lain. Bukan menggunakan istilah yang cantik seperti elf. Mereka layaknya mendapatkan istilah lain karena mereka tanpa ampun memburu para hunter. Hyaki. Di luar gate, ketua serikat Harimau Putih sedang memeriksa gate-nya karena tertutup dengan rapat. Ini sangat menyebalkan. Bukankah ini dungeon rank C? Tanyanya pada ketuaan. Ketuaan mengiyakannya. Kemudian Baek Yonho kembali bertanya, apakah ketuaan memanggil serikat pemburu Korea? Dan ketuaan menjawab kalau mereka berpura-pura bodoh dan memastikan kalau ini benar-benar gate rank C. Baek Yonho menggertakkan giginya sambil berpikir, gerbang merah hanya muncul di gate rank tinggi. Pasti ada kesalahan. Gate di hadapan Baek Yonho setidaknya berada pada rank B dan mungkin adalah rank A. Apabila tak beruntung, ketuaan bertanya, haruskah mereka mengukur ranking gerbangnya dengan sensor energi sihir kita? Namun Baek Yonho menjawab kalau energi sihir akan berhenti mengalir saat gerbang menjadi merah dan saat ini menjadi tak berguna. Dengan kondisi seperti ini, kita tak dapat mengetahui apa rankingnya, kata Baek Yonho. Berapa banyak anggota kita yang masuk dan berapa dari mereka yang memiliki rank tinggi? Tanya ketua serikat Harimau Putih itu. Ketuaan menjawab kalau 12 orang telah masuk dan hunter rank A Kim Chul sebagai kapten dan 7 pemburu rank B. Mereka sedikit khawatir dengan rekrutan baru yang berada dalam gate itu. Baek Yonho menghilangkan asumsi kalau gate itu adalah rank S karena akan membuat gempar seluruh negara. Apabila ini adalah rank B, ini akan membutuhkan setidaknya 3 hunter rank A. Namun apabila ini adalah rank A, maka setidaknya akan membutuhkan 1 rank S atau 10 rank A. Kalau begitu, apabila gerbang ini adalah rank A, aku rasa mereka semua sudah dipastikan akan mati. Kalau mereka beruntung, mungkin 2 atau 3 orang hunter rank A dan B akan keluar dengan selamat, kata Baek Yonho. Hal itu membuat ketuaan menjadi gugup, karena kenyataannya dia menambahkan 2 orang yang bukan anggota serikat Harimau Putih, yaitu Jinwo dan Song-i. Siapa mereka? Tanya Baek Yonho pada ketuaan. Dan ketuaan menjawab kalau dia adalah seorang hunter yang dirinya incar belakangan ini. Baek Yonho terkejut karena ada pemburu yang menarik perhatian ketuaan. Ranking hunter itu A atau B? Tanya Baek Yonho. Namun ketuaan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah ada hunter rank S?
Akhirnya ketua An pun mengatakan kalau dia adalah seorang rank A.